Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Mas Andika aja deh, begitu ya. Apakah kalau tadi Mas Ahmad sudah bilang bahwa jangan sampai kinerja sama popularitas ini tidak sebanding jalannya dengan melalui program Lapor Pak. Tapi apakah kemudian popularitas juga bisa dimanfaatkan untuk masuk ke parpol? Ya justru kalau saya melihat kalau Pak Purbaya di waktu yang masih pagi seperti ini memutuskan masuk ke partai politik belum tentu bisa sepopuler sekarang. Karena ceruk orang yang menyukai akan lebih sedikit. Dia akan menjadi segmen khusus disukai oleh kader-kader parpol ataupun para basis pendukung parpol tersebut. Meskipun yang tadinya koboi kan juga merupakan bentuk kecintaan daya tarik. masyarakat. Meskipun itu dari sudut pandang parpol, dia melihat bahwa sekarang popularitas tokoh yang tinggi siapa? Pak Purbaya. Maka parpol mencoba menyerap energi popularitas Pak Purbaya untuk bisa masuk ke dalam popularitas parpol. Tapi bagi Pak Purbaya sendiri bisa jadi itu justru menurunkan popularitasnya karena ceruk pendukungnya, basis masanya juga segmented di parpol tersebut. Jadi ini hati-hati juga ya, misal Pak Purbaya gerasa gerusu masuk ke politik ya. Lebih bagus menurut saya fokus kinerja, maka popularitas bahkan nanti pun elektabilitas akan mengikuti gitu ya. Tapi kalau Pak Purbaya, Anda katakan tadi terlalu pagi, tapi bagaimana dengan Pak Amran nih? Kan karena juga udah muncul lapor Pak Amran gitu ya. Tapi kan kita juga lihat kan kiprahnya di Kementerian Pertanian, bahkan juga track recordnya kan juga lumayan baik. Seperti apa kalau dilihat dari segi politik? Jadi kalau Pak Amran ini kan memang sudah lama menjadi pendukung Pak Prabowo ya dan memiliki tanggung jawab politik ya di area timur ya Indonesia. Dan menurut saya itu juga salah satu kenapa Pak Amran sampai sekarang menjadi orang kepercayaan dari Pak Prabowo untuk mengurusi masalah pertanian dan pangan bahkan sekarang ya. Tetapi saya melihat kedua figur ini baik Pak Purbaya maupun Pak Amran itu tidak dalam konteks menjadi kompetitor dari Pak Prabowo, tapi justru mendukung apa-apa yang menjadi agenda-agenda Pak Prabowo. Misalnya kenapa Pak Purbaya begitu mendapatkan respon positif dari masyarakat dan bahkan juga mendapatkan dukungan politik ya, saya melihatnya dari Presiden. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu seolah-olah menjadi channel bagi masyarakat untuk bisa melihat kinerja pemerintah. Sekarang kan saya melihat bahwa Presiden mengharapkan kerja-kerja yang sudah dilakukan dalam 1 tahun ini bisa terekspos, ya bisa ditangkap dengan baik oleh masyarakat. Dan Pak Purbaya menurut saya dengan gaya komunikasi yang seperti itu sampai dengan saat ini berhasil mendeliver pesan itu kepada masyarakat. Nah, ternyata ini juga merupakan salah satu keinginan dari Presiden Prabowo untuk bisa kemudian menampilkan kinerja-kinerja dari pemerintahannya bersama dengan Wapres Gibran gitu. Tapi Mas Ahmad melihatnya harus tidak sih kemudian para menteri di Kabinet Merah Putih ini juga melakukan hal yang sama. Tapi hati-hati, khawatirnya hanya FOMO semata, Mas. Itu dia, kalau pencitraan basis penilaian itu bisa difabrikasi. Ya, terutamanya dengan merekrut konsultan komunikasi, meng-hire buzzer. Jadi apa yang ditunjukkan kepada publik itu tidak sesuai dengan kenyataan kinerja. Dan saya kira kita juga harus balance ya. Kalau hal-hal sebetulnya ukuran-ukuran seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan ini mudah sebetulnya untuk diukur kinerjanya. Karena lihat aja bagaimana pangan sudah tersebar dan murah harganya di masyarakat atau tidak. Bagaimana petani punya nilai tukar petani yang lebih baik atau tidak. Nah, saya kira sang menteri juga kalau misalkan memang popularitas dan istilahnya tadi exposure kegiatannya itu adalah diukur, maka memilihlah dengan yang menunjukkan kinerja yang baik. Jadi bukan menjadi kayak manipulatif begitu. Tapi Mas Ahmad sendiri melihat sejauh ini dengan mereka sosok-sosok yang sudah melakukan program Lapor Pak ini, begitu apakah juga efektif mengatasi masalah-masalah yang ada? Ya, kalau kita lihat kan aduannya 28.000. Terus berapa persen yang sudah di follow up? Kan kita belum tahu transparansinya. Pemerintah karena ini birokrasi besar butuh waktu. Kira-kira 28.000 ini mana yang substansial diadu, mana yang prioritasnya? Mana yang kira-kira hidup atau mati dari keuangan kita? Itu yang harus diadres kan. Nah, saya kira ini belum kelihatan. Dan saya kira kalau juga belajar dari lapor Pak Wapres, Pak Gibran, itu kan di awal juga cukup bagus. Tapi kenapa kemudian sekarang tidak terdengar? Ya karena tadi transparansi tidak terlihat. Nah, jangan sampai lapor Pak Amran yang baru ini juga sama. Statusnya sama Pak Purbaya juga sama. Laporannya banyak, tapi kemudian tidak ada tindak lanjutnya dan akhirnya orang males. Dan ini nggak mudah juga kan sebenarnya di era saat ini gitu ya, di mana masyarakat mudah sekali menggunakan gadgetnya dengan akses channel yang lebih mudah menggunakan WhatsApp gitu kan. Ini kontrolnya harus benar-benar loh ini gitu ya.
kontrolnya sudah benar, dan tadi kalau bisa aja dia tadi melakukan manipulasi citra. Tapi dengan sosial media yang sudah dahsyat, orang bisa kelihatan mana yang manipulasi. Saya sampai dengar lihat di sosial berita, ini urusan personal baca Quran aja sampai jadi sesuatu yang booming gitu. Padahal apa hubungannya baca Quran dengan kinerja ekonomi? Kan harusnya dikorelasikan. Tapi kan orang kan nggak ngeliat, oh ini keren, oh Pak kita. Purbaya. Oh, Pak Purbaya maksud contohnya ya. Dan saya kira ini kemudian kan dibantah juga, itu bukan saya ternyata. Dan saya kira yang kayak gitu tuh, pejabat-pejabat publik kita harus pandai memilih. Mana yang sebetulnya ini kinerja saya dan ini yang harus diekspos. Mana sebetulnya ini cuma gimmick saja. Tapi secara kebijakan ini baik ya? Ya, secara umum ya, kebijakan Pak Purbaya dalam hal ini, karena saya adalah ekonom, saya melihat ini adalah sesuatu yang aneh, out of the box. Dan publik membutuhkan yang aneh dan out of the box. Tadi Mbak Aya bilang, kalau pejabat ngomong normatif udah biasa. Tapi kalau pejabat ngomongnya tabrak kanan, tabrak kiri, sentil ke menteri yang lain, itu kayaknya seru gitu. Apalagi Menkyu ya yang ngomong ya. Apalagi Menkyu, Gitu. yang punya hak untuk Anda saya salurkan uang atau tidak. Itu jadi menarik itu buat publik. Tapi kalau Mas Andika sendiri melihat bagaimana kemudian tadi Bang Ahmad sudah mempertanyakan, ini konsistensi dari program ini bagaimana? Betul. Karena biasanya naik di awal, tengah-tengah hilang. Itu kuncinya. Kalau saya melihat gini, kalau urusan teknis menerima laporan, kemudian mengkelompokkannya dan merespon serta mengeksekusinya itu teknis sekali. Ya kita bisa, apalagi sekarang ada AI ya, bisa diklasterkan laporan-laporan tersebut ke dalam klaster-klaster aduan. Tetapi yang terpenting adalah fokus dari menteri tersebut dalam mengawal mekanisme ini gitu. Terkadang kan birokrasi begitu. Kalau menterinya udah nggak fokus ya dia juga nggak akan optimal. Banyak tuh yang gitu. Banyak program yang awalnya diinisiatif karena pada saat itu leadersnya memberikan perhatian, maka itu detail dan bagus berjalannya. Tetapi ketika program tersebut lama-lama sudah didelegasikan kepada wamennya, kemudian mungkin delegasikan lagi kepada kepala dirjennya, sampai terus ke bawah, lama-lama program itu juga kehilangan ruhnya gitu ya. Dan ini menjadi tantangan bagi setiap menteri, terutama dalam program Lapor Pak ini gitu ya. Oke, secara politik harus nggak sih ini diikuti oleh para menteri lainnya yang mungkin juga memanfaatkan tools politik ini? Tidak perlu dilihat dari perspektif politik, dari perspektif kebijakan menurut saya ini sangat perlu ya untuk bisa menghidupkan kembali, menjalankan secara optimal kanal-kanal lapor seperti itu. Karena saya yakin setiap kementerian pasti punya. Tinggal bagaimana itu benar-benar dijalankan ya sistem itu gitu ya. Dan ada implikasi politiknya meningkatkan kinerja menteri di mata masyarakat ya tentu. Karena itu kan satu instrumen di mana menteri dan publik itu bisa berinteraksi. Ya jadi pasti ada insentif politiknya lah di balik program sederhana seperti itu. Yang lain juga masih melihat nih pilot projectnya Pak Amran, Pak Purbaya begitu, jangan-jangan kalau saya lakukan hal yang sama jadi backfire nih untuk saya begitu ya. Enggak, justru saya melihat kalau menteri, saya nggak mau FOMO gitu ya. Saya nggak mau FOMO atau nggak mau ikut-ikutan dengan strateginya Pak Purbaya, strateginya Pak Amran. Maka saya harus cari cara lain untuk bisa mendapatkan spotlight baru di luar program Lapor Pak. Udah pinter lah menteri kita ini ya kalau hal politik atau gimmick. Tapi itu dia Mas, kalau memang secara kebijakan Mas Ahmad ini dinilai baik, kan seharusnya bisa diikuti oleh sejumlah kementerian lain karena bisa lebih transparan, responsif, bahkan juga mendengar suara rakyat, keluhan-keluhan mereka. Tapi bagaimana, biasanya kan tipikal rakyat kita, netizen kita tuh kalau satu dimulai oke, responnya, dua oke. Tapi udah kebanyakan udah jadi pasif nanti udah jadi pesimistis juga rakyat gitu. Benar sekali, dan ini dibutuhkan kreativitas baru ya. Ya. Tapi yang menariknya begini, kenapa menteri-menteri yang wajah baru itu yang tampil kelihatan lebih agresif ya. Pak Purbaya ini kan wajah baru. Sementara di kabinetnya Pak Prabowo ini kan banyak menteri-menteri lama. Nah, publik juga pengen tahu loh kinerjanya. Ini pada kemana? Menteri-menteri senior, Menko misalkan, ya menteri-menteri yang lain yang sudah katakanlah tidak hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun, berarti ini masuk ke tahun ketiganya. Ini bagaimana kinerjanya? Kan publik butuh tahu juga. Apakah kemudian mereka tidak butuh untuk kemudian mengekspos kepada masyarakat? Saya kira Pak Purbaya, Pak Amran, Pak Gibran itu salah satu contoh yang menurut saya udah diinisiasi bagus. Tinggal bagaimana menteri lain kalau seandainya mau FOMO juga kan nggak ada masalah sebetulnya, boleh-boleh aja. Yang penting rakyat happy, rakyat senang, rakyat bahagia karena dianggap semua pejabat publiknya bekerja. Jangan sampai cuma mengganggu jalan aja, tatot-tatot itu, tetapi kemudian tidak kelihatan kinerjanya, kan orang kesal. Jangan ke damkar gitu. Itu semuanya dari damkar itu. Nah saya kira ini yang jadi juga kritik kita kepada terutama menteri-menteri yang sudah tanda kutip
2 kali menjabat, 3 kali dan masih di pemerintahan, ayo dong tunjukkan kinerja yang sama juga dong. Jangan menteri baru aja dong yang sangat agresif, sangat bersemangat. Ini Pak Prabowo dibantu oleh semua kabinetnya. Marilah bekerja begitu ya, supaya publik lihat. Kalau seandainya nggak punya pekerjaan, ya ngapain di situ? Ya, Pak Prabowo bisa ganti aja, misalkan ya. Tapi kalau untuk tujuan untuk menyampaikan kinerja dari setiap setiap kementerian di Kabinet Merah Putih kan sebenarnya ada tugasnya, ada PCO, ada bidang komunikasi pemerintahan yang memang sudah dibuat. Ya, kedalaman informasi itu yang dimiliki oleh menteri langsung ya. Kalau Badan Komunikasi Pemerintah barangkali pesan-pesan yang sifatnya general, karena kan dia mengkoordinasikan seluruh berita-berita baik dari kementerian, tetapi kedalamannya kurang ya. Dan kalau menteri yang langsung berbicara kan dia memahami detail, memahami teknis, sehingga itu yang dinantikan oleh publik dan lebih efektif pesan komunikasinya gitu ya. Dan saya melihat bahwa ini pandangan secara umum sampai dengan hari ini ya. Menteri dari latar belakang profesional itu relatif bisa lebih cepat geraknya karena barangkali pertimbangan politiknya tidak terlalu berat gitu, Mas Ahmad ya. Jadi misalnya ada Menko dari parpol itu kan juga pasti punya pertimbangan-pertimbangan politik sebelum dia bergerak. Tapi kalau menteri dari profesional itu kan ditunjuk langsung oleh presiden, dia punya faktor pertimbangan yang lebih minimalis gitu dalam menunjukkan kinerjanya gitu. Tapi ya. Mas Andika, kalau kita berbicara timetable ya sekarang ya, artinya program Lapor Pak Purbaya, program Lapor Pak Amran sudah dibuka, masif, responnya juga cukup baik dari masyarakat. Tapi kalau kita berbicara timetable, ini kapan waktu maksimal untuk mereka kemudian juga membuktikan bahwa oke, aduan ini sudah saya selesaikan loh, seperti itu. Paling tidak untuk menjaga juga kepercayaan rakyat bahwa program ini berjalan. Ya kalau nggak, mungkin Mas Ahmad yang bisa menjawab itu dari perspektif kebijakan. Tapi kalau kita ke call center perusahaan kan itu ada tiketingnya ya. Dan cepat kita bisa tahu besoknya juga udah selesai gitu kan. Dan saya pikir kementerian punya infrastruktur budgeting yang lebih memadai dibandingkan dengan private sector. Tinggal ini ya bagaimana seorang leaders mampu menjaga konsistensinya, memberikan fokus pada program tersebut. Mas. Itu dia. Gimana Mas Ahmad? Kalau menurut saya secepatnya ya. Jadi ketika orang mengadu, warga itu sudah melakukan effort loh. Minimal dia udah nyimpen nomor save-nya. Kemudian dia sudah merangkai kata-katanya untuk apa yang diadukan. Dan dia juga paham, ini saya mengadu ke negara. Kalau saya mengadu informasi yang tidak benar, saya akan kena hukuman dari negara juga. Makanya dia akan hati-hati. Nah begitu dia sudah masuk dalam WhatsApp pengaduan itu, si negara nggak boleh bertindak asal-asalan. Oh ini serius. Termasuk misalkan ada misalkan pungli dari pejabat, katakanlah pejabat di Kementerian Keuangan atau Pertanian, dia kan bisa real time. Nah kalau kemudian dia responnya lama, 1 bulan akan datang, kan kejadiannya dia udah lupa. Makanya begitu, menurut saya transparansi ini penting. Jadi sebelum menteri ini meluncing lapor, dia harus beresin dulu back supportnya. Ya, itu sudah benar belum? Sama nih irama berlarinya. Iya, jangan sampai ini udah ngadu, udah capek-capek, ya ternyata gini aja, nggak ada respon apa-apa. Nah itu yang orang akan sangat marah. Dan saya kira ini yang menjadi tantangan. Bagaimana tadi kalau di perusahaan yang sifatnya adalah publik gitu ya. Dia kan harus ada tiketingnya. Anda selesai 1 kali 24 jam. Kalau enggak, ada orang yang diminta pertanggungjawaban. Nah, di dalam laporan Pak itu juga harus ada. Ini udah mengadu dan tentunya yang kedua juga menghindari spam. Mungkin aja ada orang yang spam ya kan. Tapi ada cross check di sana. Iya, ada cross check. Nah, dan saya kira kalau saat ini dipandu ya antara kombinasi antara WhatsApp juga dengan dashboard. Jadi si publik ngelihat saya udah lapor, oh ada dashboardnya di websitenya kementerian, saya udah lapor nomor sekian. Kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian sekian. Dan ini due time-nya adalah 2-3 hari. Jadi rakyat juga tahu prosesnya sudah sejauh mana, sudah berjalan seperti apa, begitu ya laporan-laporan yang mereka adukan. Saya secara personal pernah mengadu, tetapi bukan ke kementerian, konteksnya terlalu jauh. Tapi ini ke Pemda dulu. Ke Pemda. Saya melihat ada orang-orang gelandangan di pinggir-pinggir jalan, kan terus dipelihara oleh negara. Saya foto, saya adu. Dan kemudian ada respon balik. Ini sudah ditindaklanjuti oleh dinas sosial setempat dan kemudian orang-orang yang tadinya tidur pinggir jalan sudah tidak ada. Tapi kalau yang lapor Pak Purbaya, lapor Pak Amran belum? Saya belum pernah. Ya, gitu ya. Oke, itu tadi ya harus ada tindak lanjut untuk transparansi agar masyarakat juga bisa pantau dan juga nggak menanti nih responnya kapan gitu ya. Dan juga hati-hati juga dengan backfire itu. Terima kasih banyak Mas Ahmad. Terima kasih Mas Andika atas waktunya bersama kami.